يعيش من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kembali puji syukur hanya kita peruntukkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa menganugerahkan karunia nikmat-Nya yang tiada pernah henti dan bertepi. Senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mohon kita selalu sholawat seiring salam tercurah senantiasa untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Bismillah, dengan izin Allah tergolonglah kita sebagai hamba Allah umat Rasulullah yang telah mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin yang dirahmati Allah, jamaah salat Jumat Masjid Bait Ar-Rahman senantiasa tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Topik bahasan khutbah Jumat kita kali ini adalah tuntunan Islam untuk menjaga aib orang lain. Allah dalam sebuah firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, duribat 'alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan ditimpakan bencana, musibah, malapetaka, ketidaknyamanan kapanpun, dimanapun, illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali bagus hablum minallahnya dan bagus hablum minan nasnya. Hablum minan nas terkategorikan baik, bagus, diantaranya Islam memberikan tuntunan. Salah satu karakteristik karakter orang yang beriman memiliki kebagusan terkait hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia adalah untuk kiranya senantiasa mampu menjaga aib orang lain. Bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menemukan kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan aib orang lain, dan Islam mengajarkan wajib untuk menutupinya. Hal ini merupakan sebuah hal yang sangat mulia yang membawa kebaikan, keberkahan bagi diri kita dan tentunya untuk sesama masyarakat pada umumnya. Kita harus menyadari kita pun sebagai hamba Allah al-insan, makhluk khata, manusia tidak luput dari khilaf dan salah. Jikalau kita mengetahui hari kekurangan saudara-saudara kita, maka kita wajib untuk menutupinya, bukan justru malah sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12
menekankan betapa pentingnya untuk menjaga aib sesama. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Wala tajassasu, janganlah kamu mencari-cari kesalahan. Jangankan mencari-cari kesalahan, sudah tahu aib saudara kita, kekurangan orang tua kita, kekurangan sanak famili, handai tolan, karib kerabat, aibnya jangan dibuka dan jangan lagi dicari-cari. Wala yaghtab ba'dakum ba'da, dan jangan menggunjingkan satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah sabdanya Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi aib seseorang muslim, menutupi aib saudaranya, menutupi aib segenap insan manusia, maka Allah akan menutup aibnya baik di dunia maupun di negeri akhirat. Dengan demikian, percayalah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, maha benar Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sabdanya. Kebalikannya, mereka yang suka membuka aib orang lain niscaya pun akan terbuka kedapnya, akan terbuka pula aibnya, bukan hanya di dunia tapi pun kelak di negeri akhirat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Untuk itu kita semua sudah paham, tidak boleh membuka aib orang lain. Siapapun kita kunci rapat-rapat. Karenanya yang terpenting adalah kita hendaknya harus rajin-rajin, tekun senantiasa menyelam lebih dalam. Ternyata jangan sampai kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-21, "Wa fi anfusikum afala tubsirun," dan apa yang ada pada dirimu tidakkah kau lihat? Artinya, kalau kita menyadari, menyelam atas diri kita sendiri, mendalami jati diri kita sendiri, oh sungguh banyak aib, kekurangan yang ada pada diri kita. Lebih baik meneropong ke dalam ketimbang meneropong keluar. Boleh saja melihat keluar untuk sebuah perbandingan, boleh saja melihat keluar untuk diambil sebuah hikmah pelajaran. Kalau kita mau melihat ke dalam diri kita, teramat banyak dosa khilaf salah yang kita perbuat, dosa mata kita, dosa lisan kita, dosa telinga kita, dosa perut kita yang di bawah perut kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita, dosa penyakit hati kita, sombong kita, takabur kita, ujub kita, ria kita, hasad kita, hasid kita, dengki kita, ya Allah. Dan dalam sebuah firman-Nya, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Bahkan di dalam surat Qaf, surat yang ke-50, ayat yang ke-16, Allah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Allah lebih dekat dari urat Nabi yang ada pada leher kita. Dalam sebuah sabdanya Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait bagaimana agar kita mampu untuk tidak membuka aib sesama, justru menutupinya. Ahzin lisanaka illa min khair. Tahanlah lisanmu,
kecuali untuk kebaikan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia amat sangat terletak pada kemampuan menjaga lisannya. Bukankah kita sama-sama akrab di telinga kita dalam sebuah sabdanya pula Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, fal yakul khairan aw liyasmut, katakan yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Intinya cegah diri kita jangan sampai kita terbiasa, sebab apa yang kita pikirkan nantinya membuahkan apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan berbuah apa yang kita perbuat. Apa yang kita perbuat berbuah menjadi kebiasaan. Apa yang sudah menjadi kebiasaan, dia akan tumbuh menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter, dia akan menjadi kepribadian. Terlebih sekarang ini dengan adanya medsos pun jaga lisan, artinya jangan sampai men-share sesuatu hal yang tidak jelas, atau justru malah memprovokatif, atau justru mengadakan sebuah dialog walau dengan bahasa tulisan melalui medsos, membuat ketersinggungan, apalagi membuka aib saudara satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karenanya penting dalam hidup ini saya mengistilahkan DMB. Apa itu? Doakan, muliakan, bahagiakan. Kita tahu kekurangan saudara kita, doakan agar kembali ke jalan Allah. Kita pegang rahasianya kuat-kuat, doakan agar diberi kekuatan lahir batin. Kalaupun masalahnya terkait dengan keuangan, keharmonisan rumah tangga, kesehatan, dan aneka problematika hidup yang lainnya, kita tahu kekurangannya, doakan. M-nya muliakan, B-nya bahagiakan. Jangan menjadikan konsumsi lisan kita konsumsi pabrik, sehingga tanpa disadari kita menebar hal ihwal untuk keburukan sesama, dosa. Untuk itu, sebagai akhir khutbah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman, yang Rahim, kalau ingin membuka aib kita, luar biasa. Allah tutup aib kita. Kalau kita dihormati, kalau kita dihargai, kalau kita populer, kalau kita dinyatakan hebat, karena Allah tutup aib kita. Kalau dibuka, banyak hilaf salah kita. Untuk itu dalam sholat, sadarkah kita saat duduk antara dua sujud, apa yang kita baca? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi firli, ampunilah aku ya Allah, warhamni, sayangi aku ya Allah, rahmati aku ya Allah, wajburni, tutuplah segala kekuranganku. Kita mohon ditutup kekurangan kita. Artinya Allah tutup, belum minta sudah Allah tutup. Maksiat mata kita, maksiat lisan kita, maksiat batin kita, kemusyrikan kita, Allah tutup. Dan kita mohon ditutup oleh Allah. Allah sudah tutup sebelumnya. Wajburni warfa'ni, kita minta diangkat derajat. Orang lain pun ingin derajatnya dihargai, jangan dibuka aibnya. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita mohon senantiasa agar dalam hidayah, kemaafan, dan afiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menyelam lebih jauh
Oh, alangkah indahnya, asyiknya setiap waktu, setiap saat kalau kita menyelam lebih jauh, ternyata banyak kekurangan-kekurangan kita. Untuk itu tubuh ilallah taubatan nasuha. Kita harus kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Mereka yang durhaka, yang tidak iman pada Allah, mereka yang khianat, mereka yang durjana melakukan aneka dosa, masih diberikan limpahan kasih sayang oleh Allah, dalam artian masih diberi nafas, masih diberi kesempatan hidup dan kehidupan, ditunggu untuk sampai akhir hayatnya sebelum nafas di kerongkongan. Apalah lagi kita, jangan sampai kita menebar aib orang lain. Justru kita doakan, muliakan, bahagiakan yang dengannya insya Allah akhirnya kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat buruk, keburukan akan kembali kepadamu. Termasuk jikalau kita gemar suka membuka aib orang lain, percayalah akan kembali aib itu pada diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jadikan kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, umur yang masih ada, waktu yang masih tersisa, baguskan hablum minallah kita, baguskan hablum minannas kita. Bagaimana? Sudah kadung banyak kita membuka aib orang lain. Mohon ampun pada Allah, doakan mereka yang kita buka aibnya agar diangkat derajatnya, agar senantiasa dalam limpahan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat